Perjalanan Ellie dan Joel terhenti di sebuah pangkalan truk untuk menyedap bensin. Sementara Ellie saat itu ke toilet, dan di toilet itu bermain dengan pistol yang ia temukan. Dia menarik pelatuknya, memuat dan menurunkannya sebelum kembali menemui Joel. Setelah itu Ellie kembali menemui Joel yang sedang mengambil bensin dari mobil yang sudah terbengkalai. Sebelum berangkat lagi, saat itu Ellie memperlihatkan sebuah buku dan sempat menanyakan pada Joel apa aja sih isi buku itu. Namun Joel mengabaikannya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di sana Ellie kembali menemukan sebuah kaset musik. Ia juga menemukan majalah pria dewasa dan menyindir bahwa halaman-halamannya saling menempel. Akhirnya dia melemparkannya keluar. Dalam perjalanan mereka sempat melihat beberapa hewan ternak yang masih hidup, di mana ini menandakan di wilayah tersebut cukup aman, belum sepenuhnya terinfeksi. Singkat cerita mereka pun menepi dan memutuskan untuk beristirahat dan malam ini mereka akan berkemah di hutan ini. Lalu keesokan paginya mereka berdua akan melanjutkan perjalanannya kembali menuju Yao Ming. Joel saat itu memperingatkan Ellie jika mereka perlu berhati-hati, karena bisa saja zombie datang dan mengambilnya. Jadi saat malam semakin larut, mereka menyalakan lampu besar sebentar dan akhirnya tidur di luar di bawah bintang-bintang. Tidak ada yang akan menemukan kita, Joel meyakinkan Ellie. Namun ia tetap terjaga dan berjaga-jaga. Singkat cerita keesokan paginya, saat Ellie baru bangun ternyata Joel malah sudah siap untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan. Di sana Joel lalu menyuruh Ellie untuk terus memperhatikan peta, karena mereka harus terus ke arah barat untuk menemui Tommy di sebuah menara radio. Di sana Joel juga menceritakan siapa sebenarnya Tommy pada Ellie. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan Tess. Lalu cerita Tommy yang mengambil keputusan salah karena bergabung dengan komunitas Firefly. Namun Joel kini sudah tahu kalau Tommy sudah keluar, makanya saat ini dia sendirian di luar dan mereka akan pergi menjemputnya saat ini. Singkat cerita mereka sampai di Kansas City. Namun perjalanan mereka terhenti karena ada beberapa mobil menghalangi mobil mereka. Lalu untuk memastikan kondisi aman, Joel memeriksa keluar dengan membawa senjatanya. Di sana, ia pun melihat banyak sekali mayat bergelimpangan. Akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Joel memutuskan untuk melewati jalur lain. Dan ternyata Ellie tahu jika tempat itu ternyata markas Federa. Lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang yang meminta bantuan. Namun Joel sendiri tidak ingin mengambil resiko. Dan tak lama kemudian benar saja orang itu pun langsung menyerang mereka. Mereka pun harus dihujani tembakan. Namun mereka terus maju melewati paku di jalan hingga akhirnya terjebak di dalam toko yang ditinggalkan. Di sana Joel memerintahkan Ellie untuk menyelinap melalui lubang di dinding dan bersembunyi. Sementara dia akan menangani 3 orang yang menyerang mereka. Akhirnya Ellie pun masuk ke dalam lubang sementara Joel berhasil membunuh 1 orang. Lalu setelah mengkill yang kedua, orang ketiga tiba muncul di balik pintu dan mencekik Joel. Saat itu Ellie pun keluar, meskipun sempat ragu-ragu akhirnya Ellie pun menembakkan dari belakang. Setelah itu Ellie pun kembali masuk ke lubang, sementara orang tadi yang bernama Brian memohon agar diselamatkan dan ia akan memberikan apapun yang mereka berdua butuhkan. Namun Joel tidak memperdulikannya dan mengkill orang itu dengan pisau. Setelah itu terlihat Ellie ketakutan karena ketahuan memiliki senjata. Dia pun langsung mengeluarkan barang-barang yang ia bawa di dalam tasnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan memperhatikan setiap jalan. Sepertinya kelompok Federa kini sudah tahu kalau Brian dan temannya sudah tewas. Makanya mereka pun gencar berpatroli. Setelah itu Joel lalu mengajak Ellie untuk masuk ke dalam ruangan. Di departemen Federa, seorang wanita bernama Kathleen sedang mencari seorang pria bernama Henry. Ia tahu Henry ada di kota dan bertekad untuk memburunya. Kathleen menodongkan pistol ke kepala pria tua. Pria itu kebetulan adalah dokternya dan menanyakan keberadaan Henry. Namun pria tua itu tak memberikan jawaban. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang ternyata di luar sana mereka membawa jasad Brian dan timnya. Si kakek tua itu mengira ini bukanlah ulah dari Federa, melainkan ini perbuatan dari tentara bayaran.
Lalu kemudian Caitlin menyuruh kelompoknya untuk mencari pelaku yang telah membunuh Brian. Ia juga yakin kalau ini semua merupakan perbuatan Henry. Joel dan Ellie kebetulan berada di dalam bar dengan koran di atas jendela menyaksikan orang-orang menggeledah apartemen terdekat. Di sana Joel pun menjelaskan pada Ellie jika orang-orang ini bukan Federa dan mereka juga bukan Firefly. Sebaliknya mereka adalah orang biasa yang mencari nafkah. Caitlin menemukan bukti Henry dan Sam bersembunyi di dalam loteng dengan gambar dan banyak sekali kaleng kosong. Sayangnya ruangan bawah tanah menyimpan sesuatu yang jauh lebih buruk karena tanah yang retak mulai meluncur dan bergemuruh. Akhirnya Caitlin memutuskan untuk menutup gedung dan menyembunyikannya dari yang lain. Joel pun mengatakan jika ia sangat kecewa karena membunuh orang-orang itu. Ia juga menyesal karena dirinya Ellie sudah menyakiti seseorang untuk pertama kalinya. Joel meminta maaf kepadanya karena kejadian itu tidak akan terjadi lagi dengan Ellie. Namun Ellie berkata kalau ini bukan pertama kalinya dia menyakiti seseorang. Mendengar hal itu, Joel langsung memberikan senjata miliknya dan mengajari Ellie cara menembak yang baik. Mereka berdua sampai di komplek apartemen. Lalu Joel menyuruh Ellie untuk masuk ke dalam dan Joel pun berkata kalau mereka saat ini sudah berada di Yao Ming. Setelah masuk ke dalam, Joel memutuskan untuk menaiki gedung setinggi 42 lantai untuk memastikan kemana mereka harus pergi selanjutnya. Di pertengahan jalan, Ellie bertanya kenapa Joel bisa tahu kalau orang yang terluka tadi adalah penjahat. Lalu Joel mengatakan jika ia dan Tess pernah melakukan hal itu juga demi bisa bertahan hidup. Dan kalau ada kesempatan mereka akan menyerang balik lalu kabur. Tak lama kemudian mereka sampai di lantai 33. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat. Lalu kemudian saat tidur, Ellie pun tiba-tiba bangun. Ia berteriak dan membangunkan Joel, di mana ternyata Henry dan Sam ada di sana, menahan mereka dengan todongan senjata.